Halo Aca, apa kabar Aca? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, Aca minta waktunya sebentar ya. Kita mau sharing-sharing tentang kehidupan Aca. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke. Sebelumnya perkenalkan diri dulu dong. Namanya, tanggal lahirnya, terus Aca asalnya dari mana sih? Silakan. Kenalkan, nama satu Sarjan Pasya Sidananda, lahir pada tanggal 28 bulan Januari 2007. Wah, bentar lagi mau ulang tahun ya. Parjan panggilannya Aca, dari mana? Gak tahu itu. Ketahui gitu. Itu namanya panggilan terkenal. Biar gampang manggil. Aca berasal dari mana sih tadi? Jakarta. Jadi Jakarta. Jakartanya mana? Ini Daerahnya apa tadi? apa sih? Rumah sakit satu. Ini Apa namanya? Kampungnya? Kramat Condet. Jati. Oh, Kramat Jati. Dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Oke. Oke, Aca. Sekarang kita lagi mau sharing tentang kehidupan Aca dari yang sebelumnya. Jadi tolong diceritakan tentang pengalaman Aca, dan ini bukan untuk membuka masa lalu, tapi ini untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran buat teman-teman yang lain di luar sana yang mungkin kehidupannya lebih baik, jadi mereka bisa bersyukur, atau dengan teman-teman yang saat ini mungkin kehidupannya lagi kurang baik, jadi mungkin ada pengalaman Aca yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke? Jadi tolong ceritain aja, nggak apa-apa, ini sebatas hanya ilmu, pengetahuan, dan berbagi pengalaman, pembelajaran buat semuanya untuk bisa lebih bersabar dan bersyukur dalam kehidupan, gitu ya. Gak apa ya? Oke. Sebelumnya gimana masa kecil Aca? Aca berapa saudara berkeluarga? Saudara berkeluarga yang kandung berapa? 5 saudara. Aca anak keberapa? Ketiga. Anak ketiga. Punya kakak? 2. Laki-laki, perempuan? Laki-laki 2. Oke. Adiknya? Laki-laki 1, cewek perempuan 1. Oh, berarti anak tengah ya? Oh, okay. Anak tengah itu kalau sekarang hebat, karena harus ngalah dengan adik, harus berbagi dengan kakak. Apa? Oke. Aca tinggal di rumah dengan orang tua pasti ada? Masih. Orang tuanya masih bersama atau sudah pisah? Sudah pisah. Sudah pisah. Dari kapan? Dari usia Aca berapa orang tua udah pisah? Umur 7 tahun. Dari umur 7 tahun. Sekarang Aca umur? 17 tahun. Oh, berarti udah 10 tahun yang lalu ya. Orang tua berpisah. Berarti sekarang ibu sudah punya kehidupan sendiri, dan ayah juga udah punya kehidupan sendiri. Terus Aca gimana masa kecilnya? Seperti apa masa kecilnya? Ketika ibu dan papa masih bersama dan sampai akhirnya ibu dan ayah berpisah. Pas masih kecil, pas sebelum ibu dan ayah pisah, masih tinggal di rumah bersama keluarga. Hingga pas ibu sama ayah pisah, Aca mulai turun ke jalan atau ngamen. Itu atas kemauan siapa? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri. Kenapa nggak tinggal sama ibu atau tinggal sama bapak, sama ayah? Aca ya nggak asik nih gitu. Nggak asik itu gimana konsepnya? Nggak asik aja. Karena Kalau tinggal pasti harus sama bimbang, milih bimbang.
bimbang menentukan mau tinggal sama ibu atau sama ayah Iya. gitu. Akhirnya memilih untuk tinggal sendiri. tinggal sendiri akhirnya dengan turun ke jalan. Itu siapa yang ngajak kamu? Ya bisa dibilang abang juga ngajak. Oh jadi abang kamu yang dua itu ngajak kamu untuk tinggal bersama, untuk hidup di jalan bersama. Dan adikmu yang dua dengan Nenek. nenek. Oke, berarti awal mula kamu tinggal di jalan tuh karena kamu bimbang untuk memilih harus ikut ibu atau ikut ayah nih gitu. Sementara abang lebih memilih pergi dari rumah mandiri dan akhirnya kamu ikutin abang. Emang apa yang dirasain saat itu? Mungkin bisa dapat pengalaman baru kan, terus itu Berarti usia kamu waktu turun di jalan kan baru 7 tahun. 7 tahun kan? Masih kecil kan? Terus gimana dengan sekolah? Sekolah Waktu itu sekolah nggak? sempat sekolah, tapi kadang masuk kadang agak. Kenapa? Udah kegiur sama hidup di jalan man, udah kayak asik di jalan dah lah, gak usah sekolah. Oh, karena sekolah itu capek gitu ya? Iya. Capek, puyeng gitu. Kalau di jalan kan dapat duit, seneng-seneng Iya. gitu ya? Oh, oke. Terus kamu dan kakakmu tinggal di jalan, apa aktivitasnya? Paling mengamen, habis itu main warnet. Oh, tinggalnya di mana? Tinggalnya di warnet. Tidurnya di warnet. Iya. Warnet yang 24 jam buka. Iya. Oh, oke. Itu setiap hari gitu di situ. Heeh. Berapa lama kamu tinggal di jalan dan tidur di warnet itu? Tinggal di jalan tuh pas apa ya, lama. Iya, berapa lama? Sampai akhirnya kamu sebelum berada di yayasan. Sampai umur 11 tahun kayaknya. 11 tahun, berarti kurang lebih 4 tahunan Iya. tinggal di jalan. Oke. Seasik apa sih tinggal di jalan sampai kamu ngorbanin sekolah? Seasik apa sih? Asiknya kayak gimana? Enaknya di mana gitu? Mungkin asiknya tuh bisa kenal lebih banyak apa ya, pengetahuan. Misalnya ini nih daerah itu bisa jadi lebih luas pengetahuan tentang daerah. Oh gitu. Jadi lebih punya pengalaman ya, tahu Pergi, tempat-tempat iya. di mana-mana gitu ya. Jadi kamu lari sono lari sini, amen ke sono ke situ, jadi kamu udah apal gitu. Iya. Wilayah-wilayah daerah Jakarta khususnya. Ngapainnya kemana aja? Sampai Paling paling jauh kemana? Kampung Rambutan paling jauh. Oh, jadi Kramat Jati kamu Rambutan aja. Keluar daerah Jakarta, Jawa Barat gitu? Kagak. Nggak pernah. Daerah Jakarta aja sekitaran, namanya daerah situ aja. Ya. Sampai 4 tahun kamu di jalan dengan abangmu, sampai nggak sekolah. Dan hal apa yang nggak akan Aca lupakan selama tinggal di jalanan, hidup di jalanan? Yang kan tadi kan yang senang, nah sekarang yang bikin kapok. Kayaknya kapok nggak bakalan balik lagi ke jalan. Hal apa yang bikin kamu merasa itu? Paling kapok paling ya kalau misalnya kecelakaan dari angkot misalnya jatuh, itu paling kapok sih. Pernah kejadian? Nah, Sampai gimana? sampai kelindes kaki. Astagfirullah. Terus nggak apa-apa? Apa luka gimana? Paling lecet doang. Oh. Itu udah. Pernah lihat kejadian teman-teman di jalan yang lain yang sampai akhirnya meninggal gitu? Iya. Pernah sempat? Itu yang bikin kamu kapok akhirnya udah nggak mau di jalanan lagi gitu? Iya. Pengalaman itu. Oke. Ya, emang perjalanan ketika di jalan itu ya pasti resikonya tetap ada. Walaupun senang-senangnya banyak tapi resikonya tetap ada. Itu yang pengalaman yang gak akan kamu lupa. Ada pengalaman lain yang gak akan terlupakan supaya menjadi kenang-kenangan kamu untuk
mengingat kayaknya dulu kok lucu banget sih kayak gitu segala gitu, pernah nggak ngerasain gimana? Ada paling kalau kenangan bersama abang bisa Mm-mm. kan bersama-sama sama teman, misalnya mandi gitu, mandi di setu tuh bareng-bareng. Oh, mandinya langsung satu gitu, Eh, udah kayak kolam renang pribadi gitu. gitu. Jadi main air sepuasnya ya. Iya. Oh. Itu yang bikin bikin kamu ngerasa kayaknya wah pengalaman indah gitu. Iya. Oke. Dan sampai akhirnya eh, kamu sekarang sudah sekolah. Kelas berapa? Kelas 11 Kelas kelas 2 SMK. kelas 2 SMA. Ada jurusan? Ada Jurusan apa? jurusan pemasaran. Jurusan pemasaran. Yang tadinya sekolah gara-gara pusing, malas sekolah karena di jalan, terus akhirnya karena punya pengalaman enak, pengalaman gak enak, akhirnya bikin kapok. Ya, sekarang balik lagi datang ke yayasan kan bisa melanjutkan sekolah. Gimana apa awal mulanya kamu bisa sampai mau tinggal di yayasan RBC Pasti? Awalnya tuh kan ketemu abah, diajak ya, pas nyampe yayasan tuh kayak seneng aja di sini di yayasan, anak-anaknya banyak juga, paling diajak sama abang juga tinggal sini. Apa yang udah kamu dapat? Yang Yang tadinya di kamu di rumah orang tua sudah pisah terus di jalan, terus akhirnya kamu di sini, apa yang kamu dapat? yang saya dapat tuh kayak ilmu pengetahuan, misalnya cara menanam atau mengaji. Kan awalnya kan Aca juga nggak bisa ngaji gitu, nah sekarang alhamdulillah bisa ngaji, sholatnya juga kejaga. Apa lagi? Ada lagi nggak? Yang Aca dapat lagi terus tuh, Sampai akhirnya bisa sekolah. bisa sekolah ya, sekolah. Ada enak nggak enaknya nggak sih tinggal di yayasan itu? Pastilah hidup Ada, itu pasti ada enak iya, dan nggak enak. ada enak. Enaknya gimana enaknya? Enaknya tuh ya udah nikmatin aja. Ya apa, nikmatin aja, semua juga nikmatin aja. Maksudnya Enaknya apa yang kamu dapat yang enak, yang rasa kamu nggak didapetin di rumah, nggak dapetin di jalan, kamu hanya cuma dapat di yayasan, itu apa yang kamu rasa? kan itu di rumah tuh misalnya nggak dapet kebahagiaan, mungkin kebahagiaan. Bagian apa, seperti apa? Kan tadinya kan udah dapetnya udah cerai tuh ibu sama bapak, nah mungkin kebahagiaan itu udah hilang tuh. Nah hingga akhirnya masuk yayasan tuh kebahagiaan itu muncul lagi. Jadi rasa kekeluargaannya, masa dapat keluarga baru dan bahagia, ngerasa bahagia. Nggak enaknya di mana? Nggak enak Gak enak ya, aja terus. Gimana gak enaknya gimana? gak enaknya tuh gimana ya. Nggak apa-apa, sampaikan saja kan, karena biar ada pengalaman juga. Gak enaknya tuh paling saya lagi capek gitu, lagi capeknya terus disuruh lagi gitu. Capek ya, karena udah sekolah terus udah nyampe rumah harus istirahat, harus ada kegiatan lagi gitu ya. Jadi kayaknya hidup capek banget gitu ya. Nah, bukan kamu aja kok yang hidupnya capek. Karena enggak gini, capek itu hanya untuk melatih kamu, karena di luar nanti kamu akan lebih capek dari yang ini. Oke, setelah dapet enak dan ngerasain gak enak dan akhirnya sampai sekarang udah di kelas 12, terpaksa atau menikmati? Nikmatin Aja, sedikit terpaksa lah. Memaksa, bukan terpaksa tapi memaksain diri. Gak apa-apa, kondisi memaksa untuk jadi lebih baik itu nggak apa-apa, daripada kamu sukarela dalam berbuat kejelekan. Oke, udah sampai kelas 11, ngambil sekolah jurusan SMK pemasaran. Apa harapannya setelah perjalanan kehidupan ini sampai di sekarang ini? Apa harapan ke depan? Harapan
harapan kedepannya mungkin bisa tercapai cita-cita Apa cita-citanya? pengusaha sih, Pengusahain apaan? kayak pengusaha fashion, baju-baju gitu. Oh, em, pengusaha fashion. Maksudnya jualan baju. Iya sih, Hmm, baju-baju brand. oh gitu. Kenapa kok eh, punya cita-cita ke situ? Terinspirasi apa? Tertarik aja sih tentang brand itu, kayak keren lah. Oh gitu. Karena selama ini nggak bisa pakai baju keren. Kamu masih sekolah. Berarti kalau udah kerja, menghasilkan duit sendiri, bebas dah kamu punya duit bisa beli barang-barang branded gitu ya. Oke. Setelah perjalanannya dan harapannya selama tinggal di RBC Paski, coba tolong sampaikan kepada semuanya, baik kepada para pengasuh, pengajar, dan para donatur, para orang-orang tua yang menyayangi kamu di rumah ini, apa yang ingin kamu sampaikan ke mereka? Yang Aca ingin sampaikan, terima kasih banyak telah membimbing Aca atau telah membantu Aca dari Aca nggak tahu apa-apa hingga Aca mungkin bisa tahu sedikit tentang ilmu-ilmu. Dan mungkin untuk donatur tuh yang telah menyalurkan sedikit rezekinya buat Aca hingga Aca bisa dapat merasakan sekolah lagi, dan itu Aca bersyukur banget. Oke, alhamdulillah ya. Nah, nanti juga kamu kalau nanti sukses jadi pengusaha, kamu juga harus bisa berbagi seperti orang-orang yang baik, bisa berbagi kepada orang-orang yang adik-adiknya yang mungkin harus pasti pada membutuhkan. Jadi jangan dilupain. Oke Aca, terima kasih untuk sharingnya. Jadikan pelajaran masa lalumu untuk bisa jadi lebih baik di masa depanmu. Hal-hal nggak baik itu adalah pembelajaran. Yang penting teruslah melangkah untuk bisa menjadi lebih baik. Maksain dirinya untuk jadi lebih baik itu baik ya, daripada kamu suka rela dengan kejelekan. Paham ya? Oke, terima kasih Aca atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, dicita-citakan Allah kabul, dan tetap semangat dalam belajar, fokus dalam menuntut ilmu dan terus memperbaiki dirinya. Oke. Terima kasih Aca.